Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Prasanti Adriani. Hari ini kita akan belajar bersama tentang komunikasi pada pasien dewasa. Teman-teman sekalian mungkin sudah pernah bertemu dengan pasien saat praktek di rumah sakit ataupun berada di klinik. Pada saat kita bertemu dengan pasien, terutama yang dewasa, tentu kita membutuhkan teknik komunikasi khusus pada pasien supaya pertama kita mendapatkan hubungan saling percaya untuk bisa membantu pasien dalam menangani permasalahan kesehatannya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, mari kita mulai belajar tentang komunikasi pada pasien dewasa pada slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari pada bab ini, diharapkan peserta didik mampu memahami komunikasi terapeutik dan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien dewasa, serta dapat menerapkan komunikasi terapeutik pada klien dewasa. Tidak hanya memahami, diharapkan nantinya mahasiswa bisa mempraktekkan dengan baik komunikasi yang baik pada pasien dan bisa membantu pasien dalam menangani permasalahan kesehatannya. Kompetensi khusus untuk mahasiswa setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan prinsip komunikasi terapeutik pada klien dewasa, menjelaskan model komunikasi terapeutik pada klien dewasa, menjelaskan teknik komunikasi terapeutik pada klien dewasa. 4. Memahami strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien dewasa. Dan yang kelima adalah menerapkan komunikasi terapeutik pada klien dewasa. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai tenaga kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, membantu atau menolong pasien kita. Stewart dan student menjelaskan bahwa pada orang dewasa terjadi perkembangan psikososial yaitu intimasi versus isolasi. Orang dewasa sudah mempunyai sikap-sikap tertentu, pengetahuan tertentu, bahkan tidak jarang sikap itu sudah sangat lama menetap dalam dirinya sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Pengetahuan yang selama ini dianggap benar dan bermanfaat belum tentu mudah digantikan dengan pengetahuan baru jika kebetulan tidak sejalan dengan yang lama. Orang dewasa bukan seperti gelas kosong yang dapat diisikan sesuatu. Oleh karena itu, dikatakan bahwa pada orang dewasa tidak dapat diajarkan sesuatu yang baru untuk mengubah tingkah lakunya dengan cepat. Orang dewasa, kalau ia sendiri yang ingin belajar hal baru, dia akan terdorong mengambil langkah untuk mencapai sesuatu yang baru itu. Pada tahap ini, orang dewasa mampu belajar
membagi perasaan cinta kasih, minat, dan permasalahan dengan orang lain. Pada masa ini, orang dewasa mempunyai cara-cara tersendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Cara-cara spesifik yang biasa mereka lakukan adalah terkait dengan pengetahuan, pengalaman, kemapanan, harga diri, dan aktualisasi dirinya. Jadi, dari beberapa hal tersebut, komunikasi seseorang yang sudah dewasa sangat dipengaruhi untuk bisa diaplikasikan dalam percakapan sehari-hari. Prinsip komunikasi terapeutik pada klien dewasa. Yang pertama, komunikasi adalah suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri. Maka, orang dewasa tidak diajari tetapi dimotivasi untuk mencari pengetahuan yang lebih mutakhir. Tidak jarang orang dewasa dengan pendidikan tinggi tetapi mempunyai pengetahuan yang tidak berkembang. Bisa jadi hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku hidupnya yang kurang update terhadap ilmu pengetahuan terkini. Dengan demikian, pengetahuan yang lama yang dia anut sangat berpengaruh pada perilaku komunikasi dan perilaku hidup orang dewasa tersebut. Yang kedua, komunikasi adalah suatu proses emosional dan intelektual sekaligus. Manusia punya perasaan dan pikiran. Komunikasi merupakan dua hal kolaboratif antara emosional dan intelektual. Komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi dan menerima akan belajar banyak karena pertukaran pengalaman, saling mengungkapkan reaksi dan tanggapannya mengenai suatu masalah. Komunikasi pada dewasa awal mengalami puncaknya pada kematangan fisik, mental, dan kemampuan sosial mencapai optimal. Peran dan tanggung jawab serta tuntutan sosial telah membentuk orang dewasa melakukan komunikasi dengan orang lain, baik pada setting profesional ketika mereka bekerja atau pada saat mereka berada di lingkungan keluarga dan masyarakat, di mana tentu saja antara satu orang dengan orang yang lain, teknik dan skill dalam berkomunikasi tentu berbeda-beda. Teknik komunikasi yang dikembangkan pada masa dewasa telah mencapai tahap optimal, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Kemampuan untuk mengembangkan komunikasi sebagai media transfer informasi. Dalam menguasai pesan yang diterima, individu dewasa tidak hanya melihat isi pesan, tetapi juga mempersiapkan pesan tersebut dengan baik serta menciptakan hubungan antar pesan yang diterima dengan konteks atau situasi pesan tersebut disampaikan. Pesan yang diterima individu kadangkala dipersepsikan bukan hanya dari konteks isi pesan, tetapi lebih kompleks, disesuaikan dengan situasi keadaan yang menyertai. Contoh, kata
kata yang akan saya sampaikan mengandung banyak arti. Sayang. Dari sepenggal kata tersebut, ketika diungkapkan dengan nada datar, akan memberikan kesan yang menyesalkan. Kesan ini semakin kuat bila penyampai pesan menunjukkan rasa penyesalan dari gerakan bibir, raut wajah, kepala menunduk. Namun, bila ungkapan tersebut diucapkan dengan menggunakan bahasa yang halus dan mendesak, serta menyampaikan pesan dengan menunjukkan ekspresi mata bersinar, wajah cerah atau normal, persepsi individu dewasa tersebut adalah bahwa makna kata sayang adalah perasaan suka atau cinta. Kemampuan untuk menilai respon verbal dan nonverbal yang disampaikan lingkungan memberi keuntungan karena pesan yang kompleks dapat disampaikan secara sederhana. Namun, kadangkala kemampuan kompleks untuk menangkap pesan ini menimbulkan kerugian pada manusia karena kesalahan dalam menerima pesan menjadi lebih besar. Akibat penggunaan persepsi dan lingkungan yang lebih kompleks. Contoh, seseorang yang meludah di depan atau di dekat orang seseorang kadangkala dipersepsikan sebagai rasa tidak suka atau benci terhadap orang tersebut. Atau orang yang meludah tersebut tidak bermaksud sebagaimana dipersepsikan orang lain. Situasi di atas selanjutnya menimbulkan konflik antar individu atau kelompok. Bila hal itu tidak dapat dipersepsikan sama antar individu atau kelompok, maka bisa menimbulkan konflik yang nyata. Model komunikasi pada klien dewasa disebutkan ada 4. Yang pertama, model Shannon dan Weaver. Kedua, model komunikasi Lurie. Yang ketiga, model interaksi King. Yang keempat, model komunikasi kesehatan. Yang pertama, model komunikasi pada klien dewasa, model Shannon and Weaver. Model Shannon and Weaver memperhatikan problem pada penyampaian pesan informasi berdasarkan tingkat kecermatan. Model ini mengilustrasikan sumber dalam bentuk sandi. Diasumsikan bahwa sumber informasi yang menyampaikan sinyal yang sesuai dengan saluran informasi yang digunakan. Gangguan yang timbul dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Model ini dapat diterapkan pada konsep komunikasi antar pribadi. Faktor yang menguntungkan dari implementasi model ini ialah pesan yang disampaikan dapat diterima langsung oleh pihak penerima. Meskipun demikian, pada model ini pun terdapat kelemahan berupa hubungan antara sumber dan penerima pesan tidak kasat mata. Karena itu, klien dewasa lebih memilih komunikasi secara langsung karena penerapan komunikasi melalui perantara dapat mengurangi kejelasan pesan yang dikomunikasikan antar dua orang dewasa.
Yang kedua, model komunikasi Larry. Model komunikasi Larry menekankan pengaruh hubungan interaksi di antara dua pihak yang berkomunikasi. Model ini mengamati perilaku klien yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Model komunikasi Larry diterapkan dalam bidang kesehatan berdasarkan keseimbangan informasi yang terjadi dalam komunikasi antara profesional dan klien. Dalam pesan komunikasi pada model ini, ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam penerapannya, yakni dimensi penentu dan ditentukan, suka dan tidak suka. Dalam jangka waktu tertentu, pasien diposisikan sebagai penerima pesan yang ditentukan dan harus dipatuhi di bawah dominasi profesional kesehatan. Dalam komunikasi seharusnya terdapat keseimbangan kepercayaan di antara pengirim dan penerima pesan. Apabila model komunikasi ini diterapkan pada klien dewasa, hanya dapat dilakukan pada kondisi darurat untuk menyelamatkan hidup klien, karena dalam kondisi darurat klien harus menaati pesan yang disampaikan oleh perawat atau profesional kesehatan. Tetapi pada klien atau pasien dalam kondisi kronik, model komunikasi ini tidak tepat untuk diterapkan. Karena klien dewasa mempunyai komitmen berdasarkan sikap dan pengetahuan yang tidak mudah dipengaruhi oleh perawat. Pada kasus ini, lebih tepat apabila diterapkan dimensi suka dalam kadar tertentu sebatas untuk sarana penyampaian pesan profesional. Model ini ditekankan pada pentingnya hubungan dalam membantu klien pada pelayanan kesehatan secara langsung. Yang ketiga, model interaksi King. Model interaksi King menekankan arti proses komunikasi antara perawat dan klien dengan mengutamakan penerapan sistem perspektif untuk mengilustrasikan profesionalisme perawat dalam memberikan bantuan kepada klien. Model ini menekankan arti penting interaksi berkesinambungan di antara perawat dan klien dalam mengambil keputusan mengenai kondisi klien berdasarkan persepsi mereka terhadap situasi. Interaksi merupakan proses dinamis yang melibatkan hubungan timbal balik antar persepsi, keputusan, dan tindakan perawat juga klien. Umpan balik pada model ini menunjukkan arti penting hubungan antara perawat dan klien. Komunikasi berdasarkan model interaksi King lebih sesuai diterapkan pada klien dewasa karena model ini mempertimbangkan faktor intrinsik-ekstrinsik klien dewasa yang bertujuan untuk menjalin transaksi. Umpan balik yang terjadi bermanfaat untuk mengetahui hasil informasi yang disampaikan diterima dengan baik oleh pasien atau klien. Yang keempat, model komunikasi kesehatan. Komunikasi ini difokuskan pada transaksi antara profesional kesehatan dan klien. 3 faktor utama dalam proses komunikasi kesehatan yaitu relationship, transaksi, dan konteks. Hubungan relationship dikondisikan untuk hubungan interpersonal, bagaimana seseorang perawat dapat
meyakinkan orang tersebut. Profesional kesehatan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, training, dan pengalaman di bidang kesehatan. Klien adalah individu yang diberikan pelayanan. Orang lain penting untuk mendukung terjadinya interaksi khusus, mendukung klien untuk mempertahankan kesehatan. Transaksi merupakan kesepakatan interaksi antara partisipan di dalam proses komunikasi tersebut. Konteks yaitu komunikasi kesehatan yang memiliki topik utama tentang kesehatan klien dan biasanya disesuaikan dengan tempat dan situasi. Penerapan terhadap komunikasi klien dewasa. Model komunikasi ini juga dapat diterapkan pada klien dewasa. Karena profesional kesehatan atau perawat memperhatikan karakteristik dari klien yang akan mempengaruhi interaksinya dengan orang lain. Transaksi yang dilakukan secara berkesinambungan, tidak statis dan umpan balik. Komunikasi ini juga tidak melibatkan orang lain yang bergantung terhadap kesehatan klien. Konteks komunikasi disesuaikan dengan tujuan, jenis pelayanan yang akan diberikan. Dalam berkomunikasi dengan orang dewasa memerlukan suatu aturan tertentu seperti sopan santun, bahasa tertentu, melihat tingkat pendidikan, usia, faktor budaya, nilai yang dianut, faktor psikologi, dan lain-lain. Sehingga perawat harus memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman saat terjadi interaksi komunikasi dengan klien atau pasien dewasa. Pada komunikasi orang dewasa diupayakan agar perawat menerima sebagaimana manusia seutuhnya dan perawat harus dapat menerima setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pada hal tertentu di atas, model konsep komunikasi yang tepat dan dapat diterapkan pada klien dewasa adalah model komunikasi ini. Menunjukkan hubungan relationship yang memperhatikan karakteristik dari klien dan melibatkan pengirim dan penerima, serta adanya umpan balik untuk mengevaluasi tujuan komunikasi. Komunikasi merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik. Sehingga, perawat perlu untuk menguasai teknik dan model konsep komunikasi yang tepat untuk karakteristik lainnya. Orang dewasa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menetap dalam dirinya yang sukar untuk dirubah dalam waktu singkat. Sehingga perlu model komunikasi yang tepat agar tujuan dapat tercapai dengan baik dan benar. Model konsep komunikasi yang sesuai untuk klien dewasa adalah model interaksi King dan model komunikasi kesehatan yang menekankan hubungan relationship yang saling memberi dan menerima serta adanya feedback untuk mengevaluasi apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan yang ingin dicapai. Sikap komunikasi pada orang dewasa. Orang dewasa melakukan komunikasi berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya sendiri. Sikap perawat menggunakan motivasi untuk mencari pengetahuan sendiri sesuai dengan yang diinginkan oleh orang dewasa.
karena setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing untuk memenuhi pengetahuannya. Tidak perlu mengajari, karena setiap orang dewasa sudah mampu untuk mencari tahu, tetapi cukup memberikan motivasi untuk menggantikan perilaku yang cukup tepat. Maaf, yang kurang tepat. Contohnya, pada pasien yang mengalami sakit pada gangguan pencernaan, misalnya gastroenteritis, karena dipicu pola makan yang tidak teratur, pasien sebenarnya sudah tahu kenapa gastritisnya terjadi kambuh. Yang perlu kita motivasi adalah supaya pasien mampu untuk mengontrol makannya supaya tepat waktu agar tidak terjadi kambuh lagi penyakit gastroenteritis atau MAH. Sikap komunikasi pada orang dewasa. Berkomunikasi pada orang dewasa harus melibatkan perasaan dan pikiran. Sikap perawat menggunakan perasaan dan pikiran orang dewasa sebagai kekuatan untuk merubah perilakunya. Yang ketiga, komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi pengalaman serta saling mengungkapkan reaksi dan tanggapannya mengenai suatu masalah. Sikap perawat bekerja sama dengan orang dewasa untuk menyelesaikan masalah, memberi kesempatan pada lansia untuk mengungkapkan pengalaman dan memberikan tanggapan sendiri terhadap pengalaman tersebut. Suasana komunikasi pada orang dewasa yang pertama, di samping sikap, kita juga harus memperhatikan atau mampu menciptakan suasana yang dapat mendorong efektivitas komunikasi pada kelompok usia dewasa. Upayakan penciptaan suasana komunikasi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, suasana hormat menghormati. Orang dewasa dan lansia akan mampu berkomunikasi dengan baik apabila pendapat pribadinya dihormati. Ia lebih senang kalau ia boleh turut berpikir dan mengemukakan pikirannya. Suasana saling menghargai, segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan, dan sistem nilai yang dianut perlu dihargai. Meremehkan dan menyampaikan harga diri mereka akan dapat menjadi kendala dalam jalannya komunikasi. Suasana saling percaya, saling mempercayai bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya, akan dapat membawa hasil yang diharapkan. Jangan lakukan penyangkalan pada apa yang dikomunikasikan oleh orang dewasa, karena mereka akan tidak percaya dengan Anda dan mengakibatkan tujuan komunikasi tidak tercapai. Suasana saling terbuka, keterbukaan dalam komunikasi sangat diperlukan. Baik bagi orang dewasa, maksud terbuka adalah terbuka untuk mengungkapkan diri dan terbuka untuk mendengarkan orang lain. Hanya dalam suasana keterbukaan segala alternatif dapat tergali. Suasana komunikasi pada orang dewasa. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah bentuk komunikasi yang harus saling mendukung satu sama lain. Seperti halnya komunikasi pada anak-anak, perilaku nonverbal sama pentingnya pada orang dewasa dan juga lansia. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara memberi tanda tentang status emosional dan orang dewasa dan juga lansia. Orang dewasa yang sakit dan dirawat di rumah sakit bila merasa tidak berdaya, tidak aman, dan tidak mampu ketika dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang berwenang, status kemandirian mereka telah berubah menjadi status ketika orang lain memutuskan
kapan mereka makan dan kapan mereka tidur. Ini merupakan pengalaman yang mengancam dirinya ketika orang dewasa tidak berdaya dan cemas. Ini dapat terungkap dalam bentuk kemarahan dan agresi. Dengan dilakukan komunikasi yang sesuai dengan konteks pasien sebagai orang dewasa oleh para profesional, pasien dewasa akan mampu menunjukkan perilaku yang adaptif dan mampu mencapai penerimaan terhadap masalahnya. Teknik komunikasi pada orang dewasa dan penerapannya. Yang pertama, penyampaian pesan langsung kepada penerima tanpa perantara. Dengan penyampaian langsung, klien akan lebih mudah untuk menerima penjelasan yang disampaikan. Penggunaan telepon atau media komunikasi lain, misalnya tulisan, akan dapat menimbulkan salah persepsi karena tidak ada feedback untuk mengevaluasi secara langsung. Saling mempengaruhi dan dipengaruhi, maksudnya komunikasi antar perawat dan pasien dewasa harus ada keseimbangan dan tidak boleh ada yang mendominasi. Perawat jangan selalu mendominasi peran sehingga klien ditempatkan dalam keadaan yang selalu patuh. Teknik ini menekankan pada hubungan saling membantu atau helping relationship. Melakukan komunikasi secara timbal balik secara langsung, maksudnya komunikasi timbal balik dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya salah persepsi. Hubungan dan komunikasi secara timbal balik ini menunjukkan pentingnya arti hubungan perawat dan klien. Komunikasi secara berkesinambungan, tidak statis, dan bersifat dinamis. Orang dewasa memiliki pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan yang menetap dan sukar untuk diubah dalam waktu yang singkat. Memberi motivasi dan memberdayakan pengetahuan atau pengalaman dan sikap yang sudah dimiliki adalah hal yang penting untuk melakukan komunikasi dengan orang dewasa dalam rangka merubah perilaku kesehatannya untuk menjadi lebih baik. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien dewasa. Komunikasi merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik, sehingga perawat perlu untuk menguasai teknik dan model konsep komunikasi yang tepat untuk setiap karakteristik dari klien. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan kepada klien dewasa. Orang dewasa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menetap dalam dirinya yang sukar untuk dirubah dalam waktu singkat sehingga perlu model komunikasi yang tepat agar tujuan dapat tercapai. Model konsep komunikasi yang sesuai untuk klien dewasa adalah model interaksi King dan model komunikasi kesehatan yang menekankan hubungan relationship yang saling memberi dan menerima serta adanya feedback untuk mengevaluasi apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan yang dicapai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.